Dan si Bayu ini lihat di belakang jok itu memang nggak ada orang, tapi di jok itu kayak kelihatan ada kayak basah bekas didudukin orang. Itu jelas tuh di jok belakang tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, silakan kalian siapin kopi, pasang headset, tarik selimut, matikan lampu kamar, dan selamat menonton. Guys, kalian tahu nggak, malam hari kadang bukan hanya waktu untuk beristirahat, tapi waktu di mana yang lain justru pada mulai beraktivitas. Bagi sebagian orang, jam 2 atau jam 3 pagi itu menjadi waktu yang paling sunyi. Tapi bagi sebagian driver ojek online, justru itu waktu yang paling sibuk. Karena di jam-jam segitu, orderan itu kadang datang dari tempat-tempat yang nggak wajar. Kadang dari gang-gang gelap, dari rumah kosong, bahkan kadang dari kos-kosan yang udah nggak ada penghuninya lagi. Di dunia ojol, mereka nyebutnya itu orderan setan. Orderannya kelihatannya seperti normal, tapi kalau kamu ambil, mungkin kamu nggak akan pulang seperti biasanya. Nah, malam ini aku mau ceritain kisah pengalaman seorang driver ojol yang mengirimkan ceritanya ke aku untuk kita bawain ceritanya pada malam hari ini. Sebut saja namanya Bayu. Kalau Bayu nonton, halo Bayu. Awalnya dia pikir malam itu seperti malam-malam biasanya, tapi ternyata malam itu jadi malam terakhirnya menjadi seorang driver ojol malam. Karena sejak kejadian itu, dia nggak pernah lagi buka aplikasi tengah malam saat jam menunjukkan angka 00.13. Oke deh, tanpa berlama-lama, inilah kisahnya. Konon cerita ini tuh sempat viral di grup komunitas ojol beberapa tahun yang lalu. Banyak yang bilang Bayu ini dia beruntung bisa selamat dan masih hidup setelah kejadian malam itu. Karena setelah kejadian malam itu, kosan tempat dia dapat orderan itu udah nggak ada lagi di dunia nyata. Nah, jadi Bayu ini dia udah 3 tahun jadi driver ojol malam. Menurut aku dia ini kayak spesialis ojol narik malam ya. Karena memang ada sebagian ojol kan, dia narik khusus malam hari aja kan. Karena mungkin si Bayu ini menurut aku, dia mungkin siangnya ada kerjaan lain, jadi dia narik ojol malam aja. Mungkin ya, karena memang ada sebagian ojol kan gitu kan. Nah, jadi dulunya dia ini bukan tipe orang yang penakut atau yang gampang takut. Karena memang kerjaannya itu nelusuri tempat-tempat sepi kan. Jam 2 malam, jam 3 malam, memang kerjanya itu. Karena menurutnya, hal yang paling menakutkan itu cuma pelanggan yang nggak bayar. Bukan hantu apalagi setan. Cile bang, misalnya. Tapi ada satu lokasi yang selalu dihindari oleh semua driver ojol di daerah itu. Nama tempatnya itu Kos Anggrek. Letaknya itu di pinggir kota, di belakang pabrik tekstil yang udah lama tutup. Katanya, dulu sering ada penghuni kos yang meninggal nggak wajar. Ada yang bunuh diri, ada yang kerasukan, sampai ada yang hilang secara misterius. Nah, si Bayu ini, dia itu nggak percaya sama cerita-cerita yang model begitu. Tapi nama kos itu sering banget muncul di aplikasi-aplikasi ojol-ojol ini saat tengah malam. Dan setiap kali ada orderan masuk dari sana, nggak ada driver ojol satupun yang berani ambil yang di daerah situ, kecuali si Bayu ini. Jadi malam itu sekitar jam 12:30, kebetulan saat itu lagi hujan gerimis, terus tiba-tiba aja bunyi HP si Bayu ini. Dapat notifikasi orderan masuk atas nama Dina. Titik jemput di kosan Anggrek, Blok C. Tujuan Puskesmas Karya Indah. Awalnya si Bayu ini sempat mikir 2 kali juga dia. Tapi karena lihat ongkosnya lumayan gede, ya udahlah diambilnya lah, karena dia pikir lumayan lah buat modal beli bensin besok. Jadi ya udahlah diambilnya lah orderan ini. Kebetulan saat itu dia udah pakai jas hujan juga, standby pada saat itu. Jadi tinggal hidupin motor dan tancap gas ke titik jemput. Ternyata jalan menuju sana itu gelap, lampu-lampu jalan itu banyak yang mati.
Cuma ada suara air sama jangkrik. Nah, sampai di depan gerbang kosan itu, suasana di situ itu terlihat aneh, kata Bayu ini. Gimana tidak, bangunan kos itu 2 lantai, tapi gelap gulita, dan lampu-lampu kamar jendela itu semuanya mati. Hanya tersisa 1 kamar yang ada cahaya lampunya itu yang redup. Nah, Bayu berhentilah di depan kamar itu yang ada lampu redup sedikit itu. Bayu ini chatlah penumpang itu, "Halo mbak, saya udah sampai di lokasi titik jemput." Tapi nggak ada balasan. Dan beberapa detik kemudian, pintu kosan itu terbuka pelan. Lalu muncul seorang perempuan pakai sweater putih, rambutnya panjang, berantakan, terus pakai celana panjang, dan wajahnya itu kelihatan panik. Terus dia ini menghampiri si Bayu. "Mas Bayu ya?" kata perempuan itu. Kata si Bayu ini, "Iya, Mbak Dina ya?" "Iya mas, cepetan mas, teman saya kesurupan. Saya mau panggil perawat di puskesmas sana. Ayo cepetan mas, cepetan," kata perempuan itu. Dengar perempuan itu ngomong seperti itu, langsung gemeteran lah si Bayu nih sambil megangin motor. Karena dia tahu kan, urgent itu, ibaratnya darurat lah. Langsung lah dia bergegas ngeluarin jas hujan cadangan untuk dipakaikan ke perempuan itu. Habis itu langsung lah dia tancap gas ke puskesmas itu. Nah, selama di perjalanan, si Bayu ini dia dengar sesekali perempuan itu nelpon seseorang. Dia ngomong, "Ya bentar lagi aku sampai," katanya. "Ini sama ojol, barengan sama ojol, bentar lagi aku sampai, tunggu aja." Perempuan itu ngomong seperti itu di telepon, tapi kayak dia tuh ngomong sendirian, kayak nggak ada lawan bicara. Bayu ini dengar kayak nggak ada lawan bicara. Biasa kan kalau orang nelpon kan sedikit banyak kan ada kedengeran kan lawan bicara di dalam speaker telepon itu. Nah, tapi Bayu ini merasa perempuan itu kayak ngomong sendirian. Karena Bayu ini dia nggak ada dengar sama sekali suara apapun di telepon itu, di dalam telepon itu. Kayak sunyi, nggak ada suara apapun. Tapi ya udahlah, si Bayu ini pura-pura nggak dengar aja. Dia tetaplah fokus nyetir motornya. Ditambah kondisi hujan saat itu nggak kunjung berhenti, yang ada makin deres. Jadi malam tuh semakin mencekam. Tambah lagi lampu jalan itu hanya beberapa aja yang hidup. Kebanyakan yang mati semua, rusak semua lampu jalan tuh. Tahu sendirilah, cuy, Indonesia kan. Lampu jalan mana ada yang bagus semua, kebanyakan yang rusak. Nah, jadi sepanjang perjalanan tuh agak ketakutan juga si Bayu ini kan. Terus tiba-tiba si perempuan ini bilang, "Mas, hati-hati ya, pelan-pelan. Biasanya takut ada yang nyebrang." "Nyebrang maksudnya?" kata si Bayu ini. "Orang." "Iya, kadang bukan orang juga." Lah, maksudnya apa nih dalam hati si Bayu nih? Kaget kan Bayu nih. Apa maksudnya si perempuan ini ngomong? Dan si Bayu ini udah mulai nggak enak hati nih. Badan pun udah merinding kan, udah kayak ketakutan gitu kan. Cuman tetap aja dia lanjut pelan. Nah, beberapa ratus meter kemudian, karena kebetulan jalan yang mereka lewat ini kebetulan sepanjang jalan itu lurus aja, jarang ada belokan. Tapi walaupun lurus, kondisi jalan itu sepi cuy, sepi. Lampu jalan banyak yang mati, sepi. Pokoknya jalannya lurus tapi sepi. Nah, beberapa ratus meter kemudian, tiba-tiba di samping jalan aspal itu ada sosok. Sontak kaget lah si Bayu nih cuy, ngerem mendadak dia, hampir jatuh. Sosoknya putih, kotor, dan jalannya itu merangkak tapi cepet. Kayak mana orang merangkak gini lah kira-kira. Nah, dia itu lewat depan mereka ini, nyebrang. Tapi pas merangkak yang cepet itu, dia langsung ke arah belakang motor mereka ini. Kira-kira begitulah, sambil jalan merangkak cepet. Langsunglah spontan si Dina perempuan ini tutup mata, tutup wajah, sambil teriak pelan, "Mas, udah mas, cepetan aja jalan, gak usah lihat ke belakang," kata si Dina yang perempuan ini. Tapi si Bayu ini udah keburu lihat pula dari arah spion belakang. Dan yang Bayu lihat bukan satu, ternyata ada 3 perempuan yang merangkak di aspal itu, sambil badannya basah kuyup, matanya itu hitam. Langsung spontan, langsung tanpa mikir lagi, si Bayu ini pun langsung tancap gas ke arah depan.
Dalam keadaan panik nih, si Dina belakang ini pun nangis pelan sambil bilang, "Mas, maafin saya nggak bilang dari awal." "Bilang apa?" kata si Bayu ini sambil penasaran kan, dalam keadaan panik juga kan. "Bilang apa?" "Saya nggak bilang dari awal kalau yang kesurupan itu sebenarnya saya." Spontan kaget lah si Bayu ini. Langsung spontan Bayu ini nengok ke belakang, di jok belakang. Ternyata nggak ada siapa-siapa di jok belakang. Sontak langsung oleng motornya tuh, hampir mau jatuh. Langsunglah Bayu ini minggirin motornya ke pinggir jalan, menepi sambil jantungnya berdeduk kencang nih. Panik kan, bulu kuduk udah merinding nih. Siapa yang nggak panik coba? Jelas-jelas tadi di belakang tuh ada orang, ada penumpang perempuan. Malah sempet ngobrol pula sepanjang jalan. Tapi tiba-tiba aja perempuan itu nggak ada siapa-siapa di belakang jok motor itu. Siapa yang nggak takut coba? Itu kalau udah penyakit jantung Bayu itu bisa lewat dia. Karena kaget lah cuy, siapa nggak kaget? Dan si Bayu ini lihat di belakang jok itu memang nggak ada orang, tapi di jok itu kayak kelihatan ada kayak basah bekas didudukin orang. Itu jelas tuh di jok belakang tuh kayak basah bekas didudukin orang, seseorang. Ditambah jas hujan cadangan si Bayu ini pun nggak ada juga. Udahlah orangnya nggak ada, jas hujannya pun nggak ada. Makin merinding lah si Bayu nih. Dan nggak lama itu terdengar ada suara teriakan perempuan dari arah belakang yang udah mereka lewatin sebelumnya tuh. Teriakan suara perempuan yang teriak lalu hilang. Sontak makin merinding si Bayu ini langsung hidupin motor lagi, pergi langsung ke arah depan, pokoknya kemana nggak tahu lah. Pokoknya sepanjang jalan dia ngegas terus motornya dengan cepet kan. Sampai di sepanjang jalan dia mikir, apa aku tetap lanjutin ke puskesmas itu aja kali ya, kata si Bayu ini dalam hatinya, buat mastiin aja kan, karena udah terlanjur juga nggak ada siapa-siapa di belakangnya itu kan. Langsunglah dia pergi ke puskesmas itu. Begitu sampai di sana di puskesmas itu, langsunglah si Bayu ini ngasih tahu sama satpam yang jaga di situ. Kebetulan di puskesmas itu ada satpam yang jaga di depan. Langsunglah si Bayu ini ngasih tahu sama satpam itu, "Pak, tadi ada yang minta jemput di pasien di kos-kosan anggrek," kata si Bayu ini. Dan satpam itu pun kelihatan bingung, kata si Bayu ini sambil bilang, "Kos-kosan anggrek Mas," kata satpam itu. "Kos-kosan anggrek itu kan udah lama kebakaran Mas, 2 tahun yang lalu," kata satpam ini. "Semua penghuni di situ udah nggak ada lagi, udah pada meninggal Mas," kata satpam itu. Makin pucat lah muka si Bayu ini sambil tangannya gemeteran megang helm itu. Dan si Bayu ini pun berusaha untuk meyakinkan, "Tapi Pak, saya baru aja nganter perempuan dari sana Pak, katanya temennya kesurupan." Dan satpam itu cuma bisa bengong sambil diseretnya lah si Bayu ini ke arah dinding puskesmas itu, ditunjuknya lah ke dinding arah puskesmas itu. Di situ ada daftar sama foto-foto bekas korban kebakaran dulu, dan salah satunya ada perempuan pakai jaket putih, rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat, namanya Dina. Persis Dina, sama dengan penumpang yang dia bawa tadi. Sejak malam itu si Bayu ini udah nggak berani lagi ambil orderan malam, terutama saat tengah malam, apalagi dari orderan dari kos-kosan anggrek itu. Nah, jadi menurut kalian gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Komen di bawah. Like, follow, dan subscribe kalau kamu suka video ini. Dan kalau kamu ingin berbagi kisah horormu, kirimkan aja kisah horormu ke email yang ada di deskripsi box video ini. Aku Hafiz pamit undur diri, dan ingat tetap hati-hati, karena mungkin ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersamamu dari tadi.